Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini menanggapi komentar saudara Farel ya, kaitannya dengan saya ini sudah berobat kemana-mana ya, sudah 8 tahun. Ini saya bahas lagi supaya Anda lebih paham lagi ya. Kena sihir teluh santet, tidak sembuh-sembuh ya. Ya itu harus dinikmati, itu harus dihayati. Ketika Anda bisa menikmati, menghayati apa yang terjadi pada diri Anda, maka Anda akan menemukan solusi terbaik bagi diri Anda. Anda tidak perlu keluar kemana-mana. Ya fokus ya di dalam pekerjaan Anda. Nah, terus prioritaskan ya ibadah Anda. Ibadah Anda ini Anda perbaiki. Terus tidak cukup dengan ibadah, tirakat Anda juga Anda tambahi. Gitu ya. Jadi ibadah dikerjakan, tirakat dilakukan. Pekerjaan sehari-hari tetap dijalankan seperti biasanya. Nah, tapi kalau Anda katakanlah pengangguran, tidak punya pekerjaan, ya fokus di tadi, di ibadah sama tirakat. Nah, jangan banyak galaunya. Atau Anda bingung cari orang pinter ya, datang ke sana kemari, wah menghabiskan uang gitu. Loh ya, coba Anda pikir berapa biaya transportnya dari rumah Anda menuju orang pinter tadi. Nah, terus ketika berada di orang pinter tadi, berapa yang Anda harus kasih gitu, yang pantas ya, walaupun tidak pasang tarif, yang pantas itu berapa. Orang Jawa kan seperti itu. Tidak mungkin Anda datang ke orang pintar terus tidak ngasih, itu tidak mungkin. Ya, kecuali orang luar Jawa mungkin. Tapi ya tetap saja ya, kalau orang timur itu pasti seperti itu semuanya. Gitu. Karena itu adalah budaya yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, ketika kita bersilaturahmi ke seseorang, ya pasti kita akan membawa oleh-oleh. Ya memang ada ya. Beberapa daerah di Jawa Timur juga ada yang tidak seperti itu, juga ada. Yang seperti itu juga ada. Ya. Nah, dari gambaran semacam ini ya, kita tahu bahwasanya aktivitas seperti itu akan menghabiskan biaya Anda. Nah, pernahkah Anda memahami ya, bahwasanya ketika Anda datang ke orang pintar tadi, nah, apakah itu tidak akan menambah masalah Anda? Coba Anda pikirkan ya, ketika Anda diraja, ketika Anda dikasih minuman, ketika Anda dikasih gembolan, sikap, jimat, apalagi mau macam-macam tadi. Pernahkah Anda berpikir ya, di dalamnya itu ada makhluk halus, di dalamnya ada kodam. Ya mungkin tujuannya bagus ya, tujuannya bagus untuk melawan kodam yang ada di dalam diri Anda, kodam silmu sihir itu. Tapi pernahkah Anda berpikir kalau kodam yang dikirim tadi itu kalah dengan yang ada di dalam diri Anda? Kenapa kok bisa kalah? Karena biasanya ya, ketika seseorang terkena sihir teluh santet, itu kodam yang berada di dalam tubuhnya itu bertahun-tahun gitu loh. Sudah bercokol bertahun-tahun, mungkin sudah beranak pinak, mungkin sudah menarik ya, teman-temannya gitu. Sehingga tubuh Anda ini sudah menjadi sarang makhluk halus. Nah, terus ada kodam disuruh masuk ke dalam tubuh Anda untuk mengalahkannya. Secara logika, ya pasti kalah toh. Oh, cuma satu kodam dimasukkan gitu. Akhirnya jadi bolo nih. Ya. Ketika masuk ke dalam tubuh Anda, nah, disuguhi panganan enak sama kodam yang ada di dalam tubuh Anda. Kodam sihir teluh santet itu. Wes, bukannya membersihkan, ya seneng-seneng ya, ketemu kawan lama gitu. Ya. Orang pintar 1, 2, 3, 4 lah, sudah berapa gitu. Akhirnya apa? Numpuk di dalam tubuh Anda. Tubuh Anda semakin berat, tidak karu-karuan gitu. Nah, ketika Anda sudah menyadari semacam ini, apa yang Anda harus lakukan? Ya, Anda harus puasa untuk membersihkan ya, dari dalam. Ini kita keluarkan dengan puasa. Berapa lama? Ya, selama-lamanya ya. Nah, Anda puasa putih 1 minggu ya, cukup 1 minggu dulu gitu ya. Jadi puasa putih 24 jam. Nasi putih sekali, air putih sekali ya. Kalau Anda non muslim, wiridnya
cara kewali gitu ya. Kalau Anda muslim terserah wiridnya kan banyak. Anda bisa istighfar, Anda bisa ayat kursi gitu ya. Istighfar saja cukup ya, istighfar sama sholawat ya. Baca itu setiap malam ya. Jadi pagi 24 jam ini puasa ya, malam itu dimasukkan energi positif ya, energi zikir kita kepada Tuhan itu dimasukkan. Jadi seperti direplis gitu loh ya, seperti diganti gitu loh. Caranya seperti itu. Dan kegiatan ibadah Anda jangan pernah ditinggalkan. Nah, ketika Anda bisa menjaga ya, ada pengendalian diri Anda ya. Ketika Anda puasa ini kan terjadi pengendalian diri. Maka Anda ini mengakses energi positif. Begitu pula ketika Anda wirid. Ketika Anda menjalankan ibadah kepada Tuhan, ini Anda mengakses energi positif. Ketika Anda bisa menjaga ini istiqomah, konsisten ya, terus menerus. Maka energi negatif ya, sihir, santet, kodam yang ada di dalam tubuh Anda ini akan keluar dengan sendirinya tanpa Anda harus mengusir. Nah, kuncinya jangan terbawa emosi. Nah, jadi ibadah Anda, tirakat Anda ini harus bisa teraktualisasi di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan bermasyarakat. Baru ya, sihir, telus, santet itu akan keluar dengan sendirinya, akan pergi meninggalkan Anda. Nah, itu yang Anda harus lakukan ya. Jadi hentikan, sudah tidak usah pergi kemana-mana, cukup di rumah, tirakat di rumah ya, hemat toh, tidak mengeluarkan uang toh. Nah, berpikirlah bahwasanya ketika Anda mengalami sihir, telus, santet itu adalah wujud cinta Tuhan kepada Anda. Bisa jadi ya, sihir, telus, santet itu terjadi kepada Anda karena perbuatan Anda di masa lalu. Ya, entah itu karma, entah itu hukuman Tuhan. Anda periksa, pasti ada hubungan dari situ. Nah, inilah saatnya ketika Anda kena masalah, saatnya Anda ini tobat. Saatnya Anda itu bersih-bersih diri ya. Caranya seperti itu, daripada Anda galau, stres ya, mikirin tidak sembuh-sembuh lah. Kalau Anda sembuh mau apa? Mau bertingkah lagi, mau berulah lagi. Lah ini kan ya rugi gitu loh ya. Jadi ketika Anda sudah kena masalah itu, sudah wis perbaiki diri wis. Abaikan yang lain. Yang penting apa? Anda ini diakui oleh Tuhan gitu. Ketika Anda sudah berpikir semacam itu, berproseslah, nikmati itu sebagai penebusan dosa Anda. Kalau sudah seperti itu pasti akan sembuh. Ya. Sembuh ya, gratis lagi ya, tidak mengeluarkan biaya, justru menghemat biaya Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.